Shalom, 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 shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu yang baru, hari yang baru. Kita percaya bahwa kenapa minggu harus diawali lagi minggu baru dengan hari Senin ya. Kadang-kadang Senin tuh males banget ya. Apalagi mungkin kalau buat anak sekolah, orang yang kerja gitu ya. Tapi kita percaya bahwa hari Senin itu bukan jadi satu hari yang melelahkan, tapi jadi satu hari yang punya tantangan baru gitu ya. Percayalah bahwa kalau hari Senin aja tidak seburuk itu, berarti sisanya lebih baik dari itu. Gitu aja. Jadi patokannya jangan lagi ngeliat Senin, wah Senin lagi. Tapi kalau Senin aja misalnya nilainya tuh dari 1 sampai 10, wah Senin 6. Berarti setelah Senin semuanya di atas itu, 7, 8, 9, 10. Jadi belajar untuk hadapi dulu yang terburuk, tersulit. Setelah itu akan lebih baik keadaannya. Mari sama-sama kita awali minggu ini dengan memujikan Tabu Gendang, bait pertama dan yang kedua, Kidung Jemaat 292. Kidung Jemaat 292, bait pertama dan 2, Tabu Gendang. Kidung Jemaat 292. Tabu Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya kepada umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya, terpuji namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau mengawali minggu yang baru dan kami butuh pertolongan-Mu untuk bisa memahami dan menguatkan kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Tawarik 7, 1 Tawarik 7 1 sampai 15, 1 Tawarik 7 1 sampai 15. Dengarkan sabda Tuhan. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Ibsam, dan Samuel. Kepala-kepala Puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yizraya, dan anak-anak Yizraya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Yisia. 5 orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot, dan Iri. 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Beker ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot, dan Element. Sekaliannya itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan, yaitu Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaan, Nazet, Kantarsis, Ahisahar. Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir, Husim ialah keturunan Aher, anak-anak Naftali ialah Hesil, Guni, Hezer, dan Salum, anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manasye ialah Asriel, yang dilahirkan gundiknya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir dan Bapor Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hukim dan Supim. Nama saudara perempuannya ialah Ma'aka. Nama anak yang kedua ialah Zelafehat. Zelafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Perbedaan. Nah,
Perbedaan, saya pernah lihat, Bapak Ibu nggak tahu ya, ini anak-anak muda pasti pernah lihat, ada baju belang-belang ungu hitam. Tapi baju ini saya juga agak aneh sih. Kalau ngelihat itu, ada orang yang bilang itu warnanya ungu sama hitam. Tapi ada yang bilang enggak, itu bukan ungu sama hitam. Ada yang bilang coklat sama hijau apa kuning gitu. Awalnya juga saya nggak percaya kok bisa gitu ya. Tapi ternyata itu yang namanya ilusi warna ya, ilusi warna. Jadi ada banyak di antara kita tuh Bapak Ibu, mungkin matanya nggak dibilang buta warna total sih. Ada buta warna spasial, ada buta warna macam-macam gitu. Sehingga Bapak Ibu kadang-kadang kita tuh suka ribut kalau misalnya nentuin warna gitu ya. Nanti beli ya buat peralatan acara ini warnanya hijau telur asin. Nah, pas dibeli, ini mah hijau telur asin, pas dia bawa, ini mah bukan telur asin, ini mah hijau tentara misalnya gitu, atau hijau muda. Emang beda hijau muda sama hijau telur asin. Nah, perbedaan cara pandang terhadap warna yang udah jelas-jelas biologisnya memang beda. Mata kita tuh beda semua, tiap orang. Sehingga kadang-kadang kita mempertengkarkan hal-hal yang udah kodrat kita gitu. Nah, bukan cuma soal kodrat, perbedaan itu juga kadang-kadang kita pertengkarkan dalam banyak hal. Manusia itu suka banget lebih mencari perbedaan dari persamaan. Jatuh dalam dosa dan udah tahu, ketika kita menonjolkan perbedaan, kita akan sibuk untuk mencari cara untuk tidak bersatu dan sibuk mencari kata perpisahan. Nah, di dalam bacaan kita hari ini di satu tawar ini ada banyak keberagaman ya. Nama-nama aja dari beberapa hari ini saya cuma bacakan nama gitu ya. Ini teh Pak Andre ngebacain nama tuh manfaatnya buat hidup saya teh apa gitu ya. Nama-nama ini menunjukkan bahwa satu persatu dalam hidup orang yang ribuan itu ternyata ujungnya dari nenek moyang yang sama. Jadi kalau kita ngerasa saya mah beda sama kamu gitu ya, bisa jadi satu Sindang, satu daerah Cirebon, kita tuh satu keturunan yang sama. Baik kita yang orang Sunda, orang Tionghoa, baik kita yang orang Jawa Tengah, baik kita yang bahkan mungkin dari luar pulau, orang-orang Sumatera. Ternyata kalau ditarik-tarik nenek moyang kita sama. Nah, di Tawar ini mau bilang bahwa sekalipun kita ada banyak suku, ada banyak, nah tadi nama-nama orang, para pemimpin-pemimpin perang segala macam, itu berangkat dari satu hal yang sama. Penulis kitab ini ingin meningkatkan moral orang-orang yang kembali setelah pembuangan. Jadi tulisan ini kan diberikan kepada orang-orang yang ratusan tahun setelahnya atau ribuan tahun setelahnya. Buat apa? Buat mengingat identitas mereka bahwa kita tuh satu manusia, satu generasi manusia. Kenapa kita sibuk bilang, oh saya mah orang Israel yang asli, atau misalnya saya orang Israel yang baru, atau misalnya saya bilang saya orang Indonesia campuran, saya orang Indonesia Tionghoa. Ngapain kita sibuk membicarakan perbedaan? Karena kita sibuk tadi mencari identitas mana yang lebih hebat. Nah, kalau udah berpikir mana yang lebih hebat, udah itu berarti kita memang mencari yang ujungnya dendam dan perang. Nah, dalam pasal ini kita melihat bahwa secara khusus penulis kita mencantumkan tadi banyak nama perempuan yang agak beda. Kenapa? Bahwa ternyata pandangan patriarkal atau yang sibuk fokus pada laki-laki, yang utama laki-laki, yang memimpin itu laki-laki, itu rupanya sudah ditampis dari awal bahwa banyak perempuan yang memberikan sumbangsi besar. Banyak perempuan di kerajaan-kerajaan itu yang termasuk mengakali raja-raja yang jahat. Banyak perempuan di dalam kisah-kisah perjuangan itu yang akhirnya membuat yang tadi mungkin keturunan orang yang mohon maaf brengsek, orang yang kacau, tapi karena perempuan ini ngajar dan didik, kamu jangan kayak bapak kamu, berubah menjadi keturunan yang baik. Nah, satu tawar ini tidak membeda-bedakan manusia dan menghargai proses perempuan memberikan sumbangsi dalam sejarah. Nah, apa yang kita pelajari sama-sama bahwa tadi, bahwa peran kita masing-masing penting. Sekalipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang. Kalau hari ini Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan orang yang berbeda, jangan langsung kita pasang tembok. Dia mah cara pikirnya sama-sama beda. Dia mah sama saya cara lihatnya beda. Kayaknya dia dilahirkan untuk jadi musuh saya. Nggak ada di sorga malaikat janjian sama Tuhan kayaknya orang ini mah kudu berantem sama orang ini. Kagak. Tuhan dan malaikat bukan tukang gosip yang kayak kita suka cocokologi tuh ya. Kayaknya mah dia nggak ada ngegibah, gosip tuh itu bukan hobinya malaikat sama Tuhan, nggak. Itu mah manusia. Sehingga tidak ada manusia yang dilahirkan untuk menjadi seorang yang jahat, menjadi rival, nggak ada. Sehingga kita percaya bahwa mari sama-sama kita jalani hari ini dengan interaksi, percaya bahwa perbedaan itu perbedaan di akhir kejadian hidup. Awalnya sama kita. Sehingga kebodohan dia, kebodohan kita juga. Satu saat mungkin kita bikin salah yang sama kok sama dia, nggak beda jauh. Dan mari sama-sama kita dengan semangat itu, maka kita baru bisa berempati satu sama lain. Tolong orang yang mungkin menyebalkan buat kita.
Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami belajar dari kisah Tawa hari ini. Isinya sih nama-nama aja Tuhan, tapi kami belajar perbedaan, bahwa kami sebenarnya satu keturunan, bahwa ternyata lebih banyak yang bisa disamakan daripada dibedakan. Dan ajarkan kami untuk menyadari dan memaklumi banyak orang yang mungkin punya latar belakang yang buruk, yang menyedihkan. Mereka semua dilahirkan di dunia ini dengan cinta. Maka kami juga harus membawa relasi kami di hari ini dengan cinta. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam namamu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.